Oke, iya, pertemuan kali ini akan bahas sedikit tentang sheet metal. Sheet metal, jadi apa itu sheet metal? Sheet metal itu berawal dari kata sheet dan metal. Sheet berarti lembaran, metal berarti logam. Nah, ketebalannya itu biasanya berkisar antara 0,4 sampai 6 mm. Nah, kalau lebih dari 6 mm itu kita sebutnya plat. Terus, kalau proses pembentukannya ada pemotongan. Jadi awalnya mesti dari plat ya. Entah itu ukurannya 2400 kali 1200 atau lebih kecil lagi, biasanya dipotong. Nah, potongnya pakai apa? Ya kadang manual, ada yang pakai laser juga. Terus proses yang kedua adalah bending. Di bending sudutnya berapa, misal 90 derajat ataupun 60 derajat dan lain sebagainya. Terus ada proses deep drawing, penarikan dalam. Hal ini biasanya melibatkan punch and dice. Oke, produk dari sheet metal contohnya itu ada panel, bodi mobil, dan bagian dari conveyor, biasanya yang sampingnya itu ya. Biasanya di assembly pakai las sih, ataupun pakai proses lainnya di mur ataupun baut. Oke, kita langsung ke NX aja ya, kita bahas fitur-fiturnya dulu. Fiturnya, oke, kita klik new. After that, ke model, klik sheet metal, kita namain sheet metal pertemuan 1. Oke. Oke. Emang pertama kita perlu tahu bagian-bagian sheet metal ya. Mari kita browsing. Oke, kita ke Google Chrome dulu. Google Chrome. Sheet metal. Bracket dah. Nah, misalnya sheet metal yang mana nih? Yang mudah aja lah ya. Yang ini deh. Nah, biasanya yang ini tuh namanya base, atau kalau di NX tuh disebutnya tab. Kalau yang ini flank bos, flank. Nah, ini juga flank, ini juga flank, ini juga flank, ini juga flank. Nah, ini juga nanti kita pelajari fiturnya ya, buat bikin ini lover ataupun bikin lubang-lubang, ini nanti kita pelajari. Sementara ini kita bahas yang isi dulu lah ya. Oke, close. Oke, kita langsung ke bagian tab ya, karena kita mau bikin tab yang ini. Misal ini panjangnya berapa? 200, lebarnya 100 deh. Oke, kita ke bagian tab, terus kita select ya, select sini. Oke, kita ke pilih rectangle buat bikin sketchnya, terus pilih yang tengah ini, from center, klik sini. Nah, tadi panjangnya berapa? 200 misalnya, 200 guys, 200. Ini 100. Oke, kita close, kita finish. Nah, di sini nanti bakal minta namanya ketebalan. Ketebalannya kita bikin 2 mili aja ya. 2. Lohi. Gak mau dia. Ini arahnya mau ke atas, ke bawah aja dah. Bawah.
terus apply. Tebalannya udah 3 mili aja. Itu tadi base. Sekarang kita menu flank. Setelah milih flank, biasanya di sini ada neutral factor atau kita sebut K-factor lah ya. Kalau bahasa di SolidWorks ataupun Inventor itu mereka K-factor. Jadi K-factor itu dipengaruhi oleh jenis material. K-factornya misalnya ganti stainless steel ya. Kok ini ya, masih default, ya udahlah nggak apa-apa lah, default dulu. Nanti saya kasih yang settingan yang nggak default dan parameter nggak bisa dirubah ya. Ya udah, langsung aja pilih flank yang ini ya. Set. Kita pilih full. Nah, kalau full berarti dia kepilih semuanya lurus. Ini juga full. Ini sudutnya 90. Ini ya, 90. Terus pemilihannya, dia mau ditekuk berapa, dari dalam atau dari luar. Misal dari outside berarti ini kan base nya awalnya 100 kan, sini 100 sampai sini, pucuk sampai pucuk. Terus mau ditekuk atau di bending, posisinya bagaimana? Apakah dia akan mengurangi panjang dari si material atau menambah material? Nah, ini berarti di luar dari panjang material karena bend outside. Kalau material inside berarti dia 100. Nah, jangan lupa offsetnya. Offsetnya 0. Jadi nanti tetap kalau bikin flank jarak sini ke sini 100, maka offsetnya bikin 0. Kita klik apply, cancel. Terus kita bikin flank lagi di sini. Flank. Nah, ini juga kita lihat dari sampingnya. Nah, ini kita offsetnya 0, sudutnya 90 derajat, terus tingginya 40 mm. Kita apply. Oke. Udah jadi, kita ukur. Kita ke analisis, measure distance dari side sini sampai side sini berapa? 200. Oh iya, banyaknya 200. Tadi bikinnya 200 ya. Jadi yang kadang-kadang bikin masalah di sheet metal itu panjangnya. Kadang panjangnya minta 100 atau 200, tapi dia nekuknya dari bagian dalam, jadi nggak ketemu panjang atau lebarnya gitu. Nah, terus kita bikin flank lagi kan, bikin flank. Nah, kita disuruh milih edge nya, misalnya edge ini, terus arahnya saya balik ya. Nah, saya balik. Terus di sini tuh ada pilihan with option namanya. Di sini ada pilihan full berarti semuanya di sini kepilih. Terus ada edge center, berarti edge center di tengah seperti ini. Terus ada lagi namanya add end. Nah, kalau add end kita disuruh milih specify point. Mau di mana? Misal di sini. Nah, berarti kita bikinnya di sini. Terus ada panjangnya berapa? Terus bend radiusnya berapa? Neutral factor ini belum saya pelajari lagi nih kalau neutral factor. Terus ada lagi from end. Nah, dari sini jaraknya berapa? From end misalnya jaraknya 10. Terus lebarnya 40 misalnya.
40. Oke. 40, panjang flanknya berapa? Misal 50. Oke. Gitu. Sudah lagi from both end. Nah, berarti ini jaraknya ada, dan jarak dari samping yang terakhir, sisi yang terakhir berapa, ini kita isi misal 5. Distance once 20, distance two 30. Oke. Terus lengthnya berapa, panjangnya misal 60 deh. Terus lebarnya kan udah ditentuin dari sini kan. Nah, ini apa sih Mas, kok ada bentukan kayak gini? Ini namanya, kalau saya namain sih bend relief. Jadi ketika ditekuk, material yang di sini tuh nggak ikut ketekuk. Kita apply saja ya. Oke. Jadi terus kita ada namanya contour flank. Klik contour flank, terus select curve secondary. Di sini ya pilihannya, misalnya kita pilih base. Nggak bisa, berarti kita pilih secondary. Saya close dulu. Contour flank. Apa itu contour flank? Oke. Contour flank, kita bikin flank tapi dari hasil sketch manual. Contohnya seperti ini ya. Kita isometrik dulu. Sebenarnya ini bisa digeser sih. Kita finish. Nah, jadinya seperti ini. Jadi membuat flank sesuai dengan garis atau sesuai dengan sketch yang kita buat. Nah, tadi belum dikasih ukuran, sebenarnya harus dikasih ukuran ya. Simetrik, simetrik. Ada pilihannya juga di sini. Ada finite. Finite itu berarti di tengah ya. Terus ada lagi di simetrik, berarti di sebelah sini. Terus ada lagi itu end tadi berarti. Terus ada chain juga saya bingung. Chain belum saya coba sih, nanti saya coba deh. Terus kita apply. Oke, udah jadi. Terus ada yang namanya hem ya. Hem itu apa? Hem itu sebenarnya kayak fungsinya itu buat safety design. Maksudnya gimana? Misal kita bikin lagi ya, TRLN new, TRLN sheet metal model part 2. Oke lah, apa-apa. Oke, kita bikin tab atau face nya. Thickness-nya 2. Gak bisa ya. Ya udahlah. Kita pilih rectangle, center rectangle. Oke, kita garis dari tengah sini sampai sini. Ukurannya misal sama kayak tadi ya, 100, ini 200. Close, finish sketch. Udah jadi, apply. Oke, terus kita bikin flank. Kita bikin full aja ya, full. Ini juga full. Kita juga full. Hem, kita masuk ke menu hem flank. Nah,
Jadi hem itu buat safety design. Jadi misal ada sheet metal bentuknya gini. Nah, biasanya kan sheet metal itu ujung-ujungnya tajam ya. Walaupun si sheet metal itu kadang-kadang udah di finishing, permukaannya udah nggak tajam lagi. Nah, di sini biasanya dikasih hem, ditekuk. Nah, begini nih tekukannya, model-modelannya. Kita lihat dari tampak samping lah ya. Oke, nah ini namanya tipenya close. Jadi dia ditekuk terus ditempelin. Ada rongga tapi nggak tahu ukurannya berapa, sangat kecil sekali. Terus di sini ada flank length. Hemnya itu mau dikasih panjang berapa gitu. Nah, sama ada material inside, berarti di dalam, ada material outside, ada yang band outside. Kita material inside aja dah. Nah ini lebarnya misal 1 aja lah. Nah misal bikin 1 kecilan deh dulu ada, atau 10. Nah, terus ada yang namanya hem, bentuknya open, bentuknya dibuka gini, ada jaraknya, flank length atau radiusnya. Flank length berarti yang ini ya, panjangnya. Nah, di sini terus ada apa ini namanya, 1 band radius, itulah radiusnya 2. Terus ada lagi yang S-type, berarti bentuknya S kayak gini. Terus ada lagi yang bentuknya col. Oh, nanti. Terus ada yang open loop, sweep angle berarti sudutnya. Kita bikin misal 180 atau 200, kecilan, 300. Oke, 300. Terus band radiusnya sekian lah ya. Terus material inside aja deh ya, material inside. Terus ada yang namanya close loop. Nah gini, close loop, ditutup. Terus ada yang namanya center loop. Oke, bisa lah kayak gini aja sih sebenarnya, buat biar aman. Kita apply, kita cancel. Oke. Nah ini yang namanya hem, jadi buat safety design, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuannya biar akhir dari hasil bendingan itu tidak tajam ya. Terus kita masuk ke jog. Apa itu jog? Jog itu di sini nih, tempatnya di more. Ini menunya. Nah kita bikin lagi kan, kita rel new, kita pilih sheet metal. Oke, kita sketch ya. Sketch, terus kita pilih on plane, sketch di sini. Kita oke. Terus kita begini, salah, set 100, 200, klik oke. Finish sketch, isometric, terus kita pilih tab, oke. Tebalnya 3. Oke, nah ini masuk ke menu jog. Jog itu menekuk base tanpa mengurangi panjang dari sheet metalnya. Misal ini tadi panjangnya 200, terus kita pilih ini ya, pilih jog line. Ini jog line nya belum sih. Select face, berarti select curve, atau ulangi dah. Jog, pilih face nya, terus kita bikin garis. Misal kasih jarak dari sini ke sini 50. Oke, close.
finish sketch. Nah, ini jog, namanya jog. Jadi menekuk base atau flank tanpa mengurangi panjangnya kan masih utuh dari sini sampai sini ya. Coba kita ukur, measure distance dari sini sampai sini nih, 200 kan. Ini enggak anu sih, distance-nya wow, ini udah 200 lah karena tadi nekuk dikit. Measure distance point on curve, screen distance. Wow. Measure distance minimum point to point. Ini ya 200 bentuk lokal maksimum asosiatif. Oke lah gitu. Ke home lagi, pilih more, pilih jog lagi, klik sini, lalu kita bikin sketch. Jaraknya misal 50 lagi ya, 50. Terus kita isometrik. Nah, mau dibikin berapa anunya, tingginya, close, finish. Terus tingginya tuh mau dibikin berapa? Di sini kan dipilih 20. Misal kita mau dibikin 50. 50. Nah, segini. Height-nya inside atau outside. Nah, kalau outside berarti ada yang beda ukurannya. Inside berarti dia jarak dari sini ke sini ya. Kalau outside berarti ukuran dari sini sampai sini. Ini insertnya, material insert outside. Bisalah dipilih-pilih sesuai dengan metode pengukuran yang digunakan. Jadi kan beda-beda, kadang ada orang yang mengukurnya dari sini sampai sini itu 50 misal, ada orang yang mengukurnya dari inside-nya berarti dari sini ke sini itu 50, beda-beda sih. Makanya ya kalau mau bikin sheet metal, koordinasi sama operator bendingnya. Kita apply. Oke. Jog sudah, sekarang masuk ke bagian bend. Bend itu menekuk atau memodifikasi base dengan mengubah panjang. Contoh ya, kita klik new. Klik new. Ayo, lama sekali. Oke. Kita pilih sketch. Sini. Terus oke. Kita bikin lah rectangular. Ini 100. Ini kita isi berapa? 200 dah. Finish sketch, isometric, pilih tab, klik toolnya 3. Oke. Kita ke more, terus pilih bend, artinya bending. Sudutnya berapa? Misal 90. Select curve, pilih ini base-nya, lalu kita klik di sini, misal di tengah, nggak di tengah-tengah deh, di sini kan. Nah, kita kasih ukuran, klik D, dari sini sampai sini berapa? Misal 60. Close, finish.
Jadi yang di sini buat base ya. Select base. Oke, kita apply. Jadi ditekuk bagian mana yang mau ditekuk. Lagi bin, select face, ini yang mau ditekuk ya. Terus select off, kita pilih ini, jaraknya berapa, 50 lagi deh, close, finish, seret. Nah, jadi kita milih bagian sini berarti yang ketekuk sebelah sini, tapi kalau kita milih bagian sini menekuknya ke sini. Paham nggak sih? Atau bisa lah modifikasi ini sudutnya dari sini ya, 90. Apply. Atau coba kita di suppress dulu ya. Suppress, kita pilih pen lagi. Coba kita pilih face-nya di sini ya. Face-nya di sini, terus select off, face-nya juga di sini. Terus kita bikin line, ditekuk. Panjangnya 60. 50 aja deh. 50. Ois, 50 guys. 50. Finish. Dia ketekuknya mana? Iya benar. Berarti kalau milih face-nya sebelah kanan, berarti ketekuknya sebelah kanan. Tapi kalau milih face-nya sebelah kiri, maka ketekuknya sebelah kiri. Kita apply. Oke, jadi guys. Biar error. Error kan? Kita suppress dah. Oke, kita unsuppress. Suppress. Oke. Oke, 3 menit lagi. Lanjut, kita materinya masuk ke lofted flank. Kita beri set meta. Oke. Jadi lofted flank ya. Kita sketch dulu di sini. Oke. Kita pilih ini nih. Terus kita pilih diameternya berapa, misal 200. Biasanya digunakan di HVAC sih. HVAC. Terus pilih line lagi, kasih dimensi, baru klik sini sama sini, kita simetrik. Bisa nggak? Bisa dong. Nggak bisa. Udah gini kita titik satu. Oke. Coba kita simetrik ya. Simetrik. Terus nggak bisa guys. Kita jarak manual aja deh. Jarak manual misal 5. Oke. Ini sama ini terus simetrik. Oh nggak bisa. Lucu sekali. Ini sama ini ya adalah D 2,5 2,5. Oke, udah di tengah ya. Terus kita trim plus iki ini kita jadikan convert to reference, ini juga convert to reference. Ini sketch, kita isometric. Terus kita pilih datum blend di sini,
misal kita mau bikin tingginya 200 deh, wait 100 deh, 250 apply, terus kita sketch. Oke, udah sketch, kita pilih rectangular. Terus kita samain lah, terus kita sama lagi, bikin line lagi, kita kasih jarak 5 ya, sini kasih jarak juga ke sini, terus tengah, biar di tengah. Oke, terus kita trim. Oke, kita pilih ini sama ini, kita convert to reference semua. Oke, finish sketch. Kita isometric, kita ke more, lalu kita pilih lofted flank, pilih satu, terus curve 2 nya nih. Ayolah, cepatlah, jangan lama-lama, kayaknya nge-lag deh. Oke, nge-lag. Bentar, kita pilih lofted flank, kita pilih satu, terus curve nya yang kedua ini, bisa nggak? File to create preview, verify input. Kita pilih nggak bisa ya. Yaudah, oh nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa berarti ini deh, si ininya nih, benerin dulu sketchnya.